Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati, puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Wahyu pasalnya yang ketiga dan kita akan melihat ayatnya yang ke-20. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kita masih ada dalam minggu-minggu Paskah. Setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga. Masih ada waktu untuk dia pergi menemui beberapa orang yang perlu untuk dia temui. Dan setelah itu dia naik ke sorga dan sampai hari ini dia tetap melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Kita baca bersama dengan suara keras, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Katakan amin. Sampai hari ini, inilah yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Lihat, kita disuruh melihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya dari pintu ke pintu. Dari hidup kita satu-satu pribadi lepas pribadi dia kerjakan ini. Dan ada dua hal yang perlu kita kerjakan dari ayat ini saudara. Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal dalam diri kita. Karena sesuatu yang maksimal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita hanya akan terjadi setelah dua hal ini kita kerjakan dalam hidup kita. Selama dua hal ini tidak kita kerjakan, maka hal yang luar biasa tidak akan pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, lihat aku berdiri muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Ini yang pertama, dengar suara Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah bisa mendengar suara Tuhan. Dari mana Pak Yofi tahu? Suara Tuhan seperti apa? Mungkin saudara bertanya dalam hati saudara. Simpelnya saudara, ketika saudara mau melakukan sesuatu yang salah. Dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, entah ada di mana, yang penting ada dalam dirimu. Ada sesuatu yang gak enak mungkin. Yang mungkin suara itu berkata, jangan, dosa, jangan, itu salah. Melakukannya atau tidak melakukannya selama ada perasaan, ada suara, ada seperti ketakutan, kegentaran dalam hidup kita untuk melakukannya, bagi saya itu suara Tuhan. Yang diperdengarkan, yang ditunjukkan lewat perasaan di hidup kita bahwa apa yang akan kita buat itu salah. Dan saya percaya kita punya itu. Amin. Seseorang, mungkin anak mau bohong sama orang tua, ada perasaan takut, aduh gue bohong. Tapi karena kepepet, daripada disabet, daripada dipukul, daripada dihukum, dia bohong. Tapi ada perasaan, sebelum atau sesudah. Sebelum bohong atau sesudah bohong. Aduh gue bohong sama papa, aduh gue bohong. Dia ada rasa bersalah. Bagi saya itu suara Tuhan. Jadi bagian yang pertama sudah ada dalam hidup kita. Kita udah bisa dengar suara Tuhan. Amin. Tapi bagian yang kedua nih yang paling berat. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Nah ini nih yang kedua nih. Yang sering kali tidak pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Buka pintu artinya melakukan apa suara yang sudah kita dengar dalam hidup kita. Itu arti buka pintu. Buka pintu hati, buka pintu hidup, pikiran kita terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Nah kalau ini pintu gak pernah dibuka, sesuatu yang akan terjadi yang luar biasa itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini kerugian besar dalam hidup kita. Bagian pertama sudah kita dapat, bagian keduanya tidak pernah kita kerjakan. Kita cuek sama suara Tuhan, kita gak peduli sama firman Tuhan. Gak pernah kita mau melakukannya. Firman Tuhan suruh kita berubah, gak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, udah maafin, ampuni orang yang bikin salah kepadamu. Tapi sampai hari ini pintu maaf dalam diri kita kepada orang itu nggak pernah kita buka. 12 keturunan, gue inget lu kesalahanmu. Biar sampai gue mati, gue inget kesalahanmu. Bayangin ada orang yang begitu lu sudah. Padahal kalau dia mati dengan menyimpan kesalahan orang, dia gak masuk surga lu.
Tapi dia rela menukar sorga dengan egonya. Sampai gue mati lu, gue ingat lu. Gue ngampunin lu sampai biar gue mati. Keras banget, pintu maafnya gak mau terbuka. Selalu tertutup rapat. Firman Tuhan sudah disampaikan, teguran, nasihat, perintah. Lewat firman Tuhan, udah dikasih tahu sama kita. Roh Kudus sudah ingetin untuk kita melakukannya. Tapi masih aja kita gak mau kerjakan. Selalu kita tutup pintu itu. Gak pernah kita buka. Oh, mungkin tiap awal tahun kita berdoa, Tuhan aku berdoa dengan seisi keluargaku. Biar pintu berkat-Mu terbuka di tahun ini dalam hidupku dan keluargaku. Tuhan biar pintu jodoh-Mu terbuka dalam hidupku tahun ini. Biar aku punya jodoh Tuhan. Wah, semua pintu yang baik menurut kita, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan bukakan bagi kita. Tapi saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, yang harus buka pintu kita. Amin. Pada bagian ini yang harus buka pintu kita, bukan Tuhan. Karena dia hanya berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang dengar suaraku dan membuka pintu. Berarti yang buka pintu harus kita. Bukan Tuhan. Ada banyak pintu dalam hidup kita yang kita tutup dengan rapat. Sudah firman Tuhan sudah berkali-kali datang dalam hidup kita. Mau sampai kapan Pak? Padahal kita menunggu pertolongannya, pembelaannya, mujizatnya, sesuatu yang luar biasa. Kita hanya menunggu terus. Sama-sama nunggu, Tuhan juga nunggu pintu dibuka, kita juga nunggu berkat daripada Tuhan datang dalam hidup kita. Sama-sama nunggu kan jadinya. Tuhan berkata mungkin dalam hati kita, buka dulu pintu dalam hidupmu, aku masuk. Aku mau melakukan sesuatu tapi buka pintu dulu. Dia udah kasih tahu buka pintu, buka pintu, buka pintu, dia udah ketok, dia udah gedor. Nggak dibuka-buka. Padahal kalau kita buka, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak buka, rugi. Di mana ruginya? Yuk kita lihat. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Yang pertama, apa yang akan Tuhan kerjakan? Aku akan masuk mendapatkannya. Oh, Tuhan mau ketemu kita Bapak Ibu Saudara. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Jadi waktu kita cari Tuhan, terserah Tuhan mau menemui kita atau enggak. Dia berkenan datang enggak dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam gereja kita, dia berkenan enggak. Tapi pada bagian ini, kalau kita dengar suara Tuhan dan buka pintu hidup kita dengan melakukan firman-Nya, maka Tuhan sendiri yang akan masuk mendapatkan kita. Inisiatifnya datang dari Tuhan, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan akan menemui kita. Dan ini seringkali Tuhan lakukan dalam hidup kita. Waktu nelayan-nelayan sedang membasuh jala gak dapat ikan dalam Lukas pasal 5. Mereka tidak teriak, guru Tuhan tolongin kami dong, gak ada ikan, sini. Enggak, Simon gak teriak-teriak begitu. Tapi Yesus ngelihat nelayan-nelayan sedang membasuh jala. Yesus tahu gak dapat ikan. Lalu Yesus berjalan mendekati salah satu perahu itu kata firman Tuhan. Dan dia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan berkata Simon tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Simon gak teriak untuk Yesus naik perahunya enggak. Tapi Yesus yang berjalan menemui Simon dan naik masuk dalam perahu Simon. Ini aku akan masuk mendapatkannya. Dan setiap pribadi yang ketemu Tuhan pasti berubah. Dan bukan pribadinya saja yang berubah. Setiap orang yang ketemu Tuhan pasti situasi dan kondisi dalam hidupnya berubah menjadi lebih baik. Saulus ketemu Tuhan, mendengar suara Tuhan, berubah jadi Paulus. Dari orang yang mengejar, menganiaya, dan membunuh orang Kristen. Setelah dia ketemu Tuhan, berubah jadi Paulus. Orang yang mencari banyak orang untuk menjadi orang percaya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen. Berubahnya radikal, saudara. Dari orang yang menganiaya, mengejar, membunuh, ketemu Tuhan bukan dia berubah, lalu dia nggak lagi mengejar-ngejar dan membunuh orang Kristen. Itu aja udah luar biasa, tapi berubahnya radikal. 180 derajat. Dari yang mengejar, membunuh, jadi pengabar Injil. Itu. Sakeus ketemu Yesus. Yesus bilang turun,
dari atas pohon. Aku mau makan di rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu. Berubah nggak? Berubah. Dari orang yang suka memeras, jadi orang yang membagi berkat. Kalau ada yang orang kuperas, akan kukembalikan berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Bayangin, perubahannya radikal. Pasti berubah. Pertanyaannya, kalau kita nggak berubah-berubah, berarti ketemu Tuhan atau enggak? Karena orang yang ketemu Tuhan secara pribadi, pasti pribadinya berubah. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Berarti ada Tuhan yang di sini. Tapi setiap kita yang datang beribadah di tempat ini, ketemu Tuhan atau enggak? Karena kalau ketemu Tuhan pulang, pasti pribadinya berubah. Menjadi lebih baik. Mungkin tidak total, tapi minimal dari hari ke hari ada perubahan positif dong dalam diri kita. Ketika firman Tuhan datang sebagai teguran, sebagai nasihat, menemplak dosa kita, ada perubahan dong minimal, saudara. Tidak langsung radikal mungkin, tapi dari hari ke hari, jalan hidup kita disempurnakan oleh Tuhan. Karena kita ketemu Tuhan. Satu waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya mau masuk ke dalam salah satu kota. Di pintu gerbang kota itu, Yesus bertemu dengan rombongan penduduk kota itu yang lagi mau keluar dari kota itu, di mana ada seorang ibu janda yang hanya punya anak satu-satunya laki, meninggal anaknya. Ketemunya di pintu gerbang. Yesus mau masuk ke kota itu, ini ibu janda mau keluar kota itu. Karena pada waktu itu ada peraturan orang mati tidak boleh dikubur di dalam kota. Harus di luar tembok kota. Jadi ini rombongan mau keluar tembok kota, Yesus mau masuk ke dalam kota ini, ketemunya di pintu gerbang. Timbullah belas kasihan daripada Yesus kepada janda ini. Yesus menjamah anak janda ini, lalu hidup lagi, bangkit. Rombongan yang berduka cita ketemu Yesus menjadi rombongan yang bersuka cita. Rombongan yang menangis, situasi kondisi yang berduka menangis, ada banyak tangisan. Bukan cuma janda itu, tapi banyak orang di kota itu menangis karena kasihan sama janda ini. Janda ini sudah kehilangan pengharapan. Dia mau hidup sama siapa? Dia mau tinggal sama siapa? Pengharapan dia satu-satunya udah mati. Dan sekarang dia lagi mau nguburin. Tapi ketemu rombongan Yesus. Dirubah tuh. Menjadi rombongan yang bersuka cita. Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Maka tiap kali saudara dan saya ketemu Tuhan, pasti situasi kondisi di dalam hidupmu berubah. Usahamu, bisnismu, tokomu, daganganmu, rumah tanggamu, semua pasti berubah menjadi lebih baik. Asal kita buka pintu. Dengan melakukan apa yang Tuhan perdengarkan dalam hidup kita. Pilihan ada di tangan saudara. Mau ditutup terus? Serah. Mungkin saudara paksain di sana. Mungkin pintu itu berat untuk dibuka karena udah bekarat. Terlalu lama gak dibuka. Ayo dong, kita punya banyak cara. Untuk bisa pintu itu terbuka dalam hidup kita. Mari kita buktikan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena saya percaya 100% firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan pernah ragu kepada setiap firman Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah ragu. Kemarin saya berdebat dengan satu orang. Lagi perjamuan makan bersama saudara. Tentang ajaran-ajaran yang muncul. Berdebat. Saya bilang keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tapi keselamatan itu harus kita jaga dengan hidup benar. Karena hanya di agama kita yang menjamin ada kehidupan kekal, ada sorga. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Begitu, jaminan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ada sorga. Ya tapi kan itu kan komitmen dari Yesus. Kok begitu saudara? Waduh, dia udah Kristen loh. Tapi kan semua agama mengajarkan yang baik. Iya, semua agama mengajarkan yang baik. Tapi hanya agama kita, Kristen, agama kita, saya bilang, yang menjaminnya. Saudara. Tapi saya suka saudara, karena itu kegenapan firman Tuhan. Hati-hati di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Yang mengombang-ambingkan iman seseorang. Itu terjadi itu sekarang. Berarti kan firman Tuhan udah kasih tahu jauh sebelumnya.
Berarti firman Tuhan itu keren, dahsyat. Apa yang terjadi di jalur Gaza, itu sudah Alkitab kasih tahu loh. Gaza akan ditinggalkan banyak orang. Alkitab udah tulis itu, dan terjadi loh sekarang. Gaza, sepi, tinggalkan banyak orang. Alkitab tuh. Maka setiap firman Tuhan yang Tuhan sudah perdengarkan dalam hidup kita. Lewat apapun juga, khotbah kah? Lewat orang-orang di sekitar kita kah? Lewat keadaan alam kah? Lewat intuisi kah? Lewat perasaan kah dalam diri kita? Lakukan. Firman Tuhan jadi nasihat, terima nasihatnya. Firman Tuhan datang sebagai perintah, lakukan perintahnya. Firman Tuhan sebagai teguran, ya berubah. Apa aja yang dia perdengarkan kepada kita, kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Maka dia akan masuk mendapatkan kita. Dia mau temuin kita. Lalu yang kedua, apa yang akan Tuhan kerjakan? Aku akan masuk mendapatkan yang pertama dan aku makan bersama-sama dengan dia. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, di ayat ini yang nyiapin makanannya siapa? Yesus atau yang punya rumah? Yang bilang Yesus angkat tangan. Satu. Yang bilang Yesus angkat tangan. Yang bilang yang punya rumah angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Menurut saya, yang menyiapkan makanannya Yesus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Kira-kira siapa yang siapin makanannya? Bagi saya Yesus, saya bisa salah. Karena menurut saya pada ayat ini, Yesus bukan tamu yang diundang. Dia bukan tamu yang sedang ditunggu-tunggu oleh pemilik rumah. Dia hanya secara pribadi datang dan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang dengar suaraku, permisi, aku mau masuk, ketokan ini dengar. Dan membuka pintu. Baru dia melakukan sesuatu. Saya sebagai tamu pembicara diundang ke tempat ini. Saya percaya tadi jam 9.20 saya sampai, pelayan-pelayan tahun udah gelisah. Pak Yofi mana nih? Pak Yofi mana nih? Kok belum datang nih? WL juga pasti gelisah. Aduh pendetanya belum datang. Berarti lagu harus gue tambahin. Aduh pendetanya belum datang. Tadi jam 8 saya khotbah dulu di Max One. Wah udah selesai langsung turun langsung ngebut ke sini. Agak terlambat. Pasti kalau udah 8:30 belum datang, Pak Simon dengan teman-teman yang lain pasti gelisah. Pak posisi di mana? Pak posisi di mana gitu. Karena saya tamu yang diundang dan pasti ditunggu gitu. Pasti ditunggu. Begitu, tapi Yesus gak ditunggu. Berarti yang menyiapkan makanan adalah Yesus. Jangan saudara bilang, emang Yesus bawa rantang Pak? Bukan itu maksudnya. Kalaupun itu pun dia bisa melakukan mukjizat. Dari tidak ada bisa menjadi ada. Itu Tuhan kita. Tapi sebenarnya makan di ayat ini bicara tentang sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Karena kita makan supaya kita hidup. Jangan dibalik, bukan hidup untuk makan. Kita makan untuk kita bisa hidup. Bukan hidup untuk makan. Tapi kalaupun dia yang siapin makanan, oh dia bisa lakukan dengan sekejap, saudara. Dengan 7 roti dan ikan-ikan, Yesus kasih makan 4.000 orang dan sisanya 7 bakul. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus kasih makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Apa yang saudara tangkap dari kalimat yang saya ucapkan kepada saudara? Apa? Kuasa tidak terbatas. Betul. Tapi ini adalah mukjizat kreatif yang dikerjakan oleh Yesus yang gak pernah bisa masuk dalam pikiran kita. Dengan 7 roti, perhatikan baik. 7 roti dan ikan-ikan, berarti ikannya banyak. Yesus kasih makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Perhatikan, dengan 5 roti dan 2 ikan, spesifik ikannya cuma 2. Yesus kasih makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul.
Rotinya makin sedikit, ikannya makin sedikit. Tapi aneh, yang makan makin banyak dan sisanya makin banyak. Nggak masuk. Maka saudara bertanya, emang Yesus bawa makanan sambil nenteng makanan, Pak? Lalu dia ketok semua pintu. Kalaupun iya, dia bisa lakukan mukjizat kok. Tapi ada makna di dalamnya. Makan ini bicara tentang kebutuhan dalam hidup yang disiapkan oleh Tuhan. Aku masuk mendapatkannya, aku makan bersama-sama dengan dia. Dia yang atur makanan, dia yang siapin. Tugas yang punya rumah hanya dengar suara Tuhan dan buka pintu. Selanjutnya Yesus yang lakukan. Haleluya. Apa kebutuhan keperluan dalam hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini? Dia tahu semuanya. Karena satu gelar yang dimiliki oleh Tuhan kita adalah Dia Maha Tahu. Dia cukupkan semuanya. Oh saudara 31 tahun jadi hamba Tuhan. Tuhan membuktikan eksistensinya dengan luar biasa dalam hidup saya sebagai hambanya. Baru di 2 hari pertama saja di tahun ini, Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Saya punya cicilan dalam hidup. Pendeta boleh nyicil nggak? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang nggak boleh angkat tangan. Yang bilang terserah angkat tangan. Terserah, duit-duit Bapak yang bayar juga Bapak bukan saya. Ada cicilan setiap tanggal 30 yang harus saya bayarkan, saudara. Ibu Gembala tahu banget saya punya cicilan. Suka nyindir. Cicilan udah cukup belum? Cicilan udah cukup. Kadang-kadang suka bikin deg-degan juga Bu Gem, kalau pas belum cukup. Tapi kalau udah cukup, udah dong. Jawabnya enak, kalau belum cukup, tahu aja begitu. Tanggal Desember, tanggal 30 belum cukup. Karena saya tahu penyebabnya. Karena di bulan Novembernya terlalu banyak pengeluaran. 1, pajak mobil habis di bulan November. 2, pajak motor habis. Awal Desember, asuransi mobil habis. Yang punya mobil pasti tahu kira-kira biayanya. Jadi uang saya kesedot ke situ. Jadi waktu tanggal 30 kurang. Sebagai manusia deg-degan. Jatuh cinta dan jatuh tempo sama tuh. Bikin deg-degan juga. Yaudah, saya ketolong tanggal 30 Desember tuh hari Sabtu. Bank tutup. Ada yang suka WA, Pak akhir bulan, ayo Pak transfer Pak. Mau tutup buku nih Pak akhir bulan. Suka begitu, saya bisa bilang, bank tutup. Walaupun sebenarnya bisa lewat ATM gitu kan saudara. 31 Desember hari Minggu, tanggal 1 hari Senin, tapi tanggal merah, libur. Tapi tanggal 2-nya saya harus siapin. Deg-degan saudara, gak cukup. Tapi tanggal 1 subuh setengah 2 pagi, ada orang transfer berkat buat saya dengan ucapan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya tahu banget ini orang WA saya dalam keadaan ngantuk berat. Bukan salah transfer. Ibu langsung saya salah transfer itu bukan. Kenapa saya tahu dia ngantuk? Karena anaknya 1 minggu kemudian disuruh bapaknya, kamu telepon Om Yofi. Papa ada WA Om Yofi tuh tanggal 1 tuh, sambil ngantuk, udah malam pagi subuh. Takut ada kata-kata yang salah. Maka anaknya telepon saya, Om, aku disuruh Papa nanya Om Yofi, waktu itu Papa ada WA, ada salah kata-kata enggak? Dalam hati saya nggak ada yang salah, orang dia kirim transfer kok, walaupun salah juga, yang penting bukti transfer udah ada gitu kan. Nggak ada. Oh iya Pak Om sorry Om, karena Papa WA-nya sambil ngantuk berat. Pagi-pagi, bayangin. Dalam keadaan ngantuk, dia udah mau tidur. Tuhan bilang, jangan tidur, cicilan hambaku masih kurang, transfer dulu baru tidur. Bayangin gak? Cukup dengannya dia transfer? Enggak cukup. Masih kurang. Ada penambahan. Deg-degan saudara. Udah gitu ada 2 teman pendeta nelpon. Lu tanggal 1 khotbah di mana? Enggak ada. Hah? Enggak ada gereja ngundang lu khotbah tanggal 1? Enggak ada. Saya nanya sama dia, lu di mana? Gue di sini sama di sini. Yaudah entar kontak-kontak Selasa sorenya biar kita bisa makan bareng. Nanya dong sama Tuhan. Iya Tuhan, cicilan masih kurang Tuhan. Kok enggak ada gereja ngundang saya tanggal 1 ya Tuhan? Kalau udah ada yang ngundang kan ada tambahan Tuhan. Siangnya teman lagi telepon. Ya, lu besok tanggal 1 khotbah di mana? Enggak ada. Dia mengeluarkan satu kata dengan intonasi yang saya tahu banget. Dan intonasi itu agak menoreh sedikit. Nyenggol hati saya. Dia bilang, tumben. Lu ngomong tumben aja gak usah dipisah. Tumben, gitu kan gak usah kan. Bilang aja tumben gitu kan. Nanya lagi sama Tuhan. Yang pandemi aja Tuhan tolong masih ini enggak. Baru di 2 hari pertama. Tanggal 2-nya. Di mana dana harus saya transfer ke rekening itu saudara. Ada satu pribadi lagi, satu keluarga yang memberikan berkat. Dan ketika orang itu mengirimkan berkat, cicilan saya bukan cuma cukup, tapi lebih.
Bukan cuma cukup, tapi lebih. Bukan cuma cukup, tapi lebih. Itu yang saya tungguin. Tepuk tangan itu yang saya tungguin. Baru di 2 hari pertama lu saudara. Dan Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. Teman kamu 2 pendeta yang nelpon kamu untuk mendapatkan berkat di awal tahun harus khotbah dulu. Kamu enggak usah. Aku udah siapin semuanya. Gimana saya mesti takut dengan yang kedepannya? Kalau di 2 hari pertama di tahun ini dia sudah menunjukkan kehebatannya dengan menyediakan semua keperluan dalam hidup saya. Ini iman saya ketika saya melangkah menjadi hamba Tuhan. Allahku akan memenuhi semua kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh, kalau untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya nggak cukup waktunya. Pernah saya berangkat ke Jogja dengan teman-teman pendeta. Jam 12, saya bangunin teman-teman. Jangan tidur nggak bisa tidur juga kan? Iya nggak bisa tidur, udah kita ke restorasi aja yuk. Yuk kita ke restorasi yuk, kita ngobrol yuk, makan Indomie yuk apa. Akhirnya kita semua ke restorasi tuh, kita ngobrol gitu. Saudara tahu jam 2 pagi, saya lihat ada orang WA saya jam 2 pagi. Shalom Pak Yofi, dari peserta yang berangkat bersama dengan saya ke Israel yang udah lama. Gak kontak saya, udah hilang. Ya udahlah saya pikir udah hilang, gak usah dikejar-kejar gitu. Shalom Pak Yofi, saya lagi gak bisa tidur nih Pak. Boleh minta tolong gak Pak? Kirimin dong nomor rekening Pak Yofi. Saya tunggu ya Pak. Saya mau tanya sama Pak Simon. Pak kalau ada orang minta tolong begitu sama Pak Simon. Tolongin apa enggak Pak? Saya langsung shalom ibu selamat pagi. Kenapa gak bisa tidur? Ya gak tahu Pak kenapa. Tolong ya Pak yang saya tulis tadi. Oh buru-buru saya kirim transfer. Dan dia kirim berkatnya. Coba kalau jam 12 itu saya tidur. Baru besok paginya saya baca. Begitu saya balas, dianya yang tidur. Begitu dia bangun, dia gak baca WA-nya. Karena dia orang sibuk. Dia gak baca WA-nya. Kelar, berkat gak datang ke saya. Itu. Tuhan bikin saya gak bisa tidur hanya untuk membaca WA dari orang itu. Mujizatnya kreatif. Itu bukti dia menyertai kita. Bukti dia bekerja, bukti dia hidup. Ada aja cara Tuhan untuk menolong memberkati hidup kita. Saya nggak tahu kondisi hidup saudara bagaimana. Tapi saya mau pastikan musim boleh selalu berganti. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan kerjakan? Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aduh, Tuhan mau jalan bareng kita. Selama kita jalan bareng Tuhan, aman. Haleluya. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang selalu jalannya bareng Tuhan. Dan dia mengungkapkan satu kalimat yang luar biasa dalam hidupnya. Dia bilang begini, takkan kekurangan aku. Siapa? Daud. Daud adalah pribadi yang selalu jalan bareng Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia umpamakan dirinya sebagai seekor domba dan dia jadikan Tuhan sebagai gembala atas domba dalam hidupnya, saudara. Gembala domba jalannya selalu di depan. Beda sama gembala bebek jalannya di belakang. Tapi kalau gembala domba jalannya di depan. Daud tinggal ngikutin jalan bareng Tuhan. Dan Daud berkata, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau adalah makanan terbaik untuk domba. Dan domba butuh rumput yang hijau, bukan rumput yang kering. Dan Tuhan akan selalu membawa hidupmu dan hidupku ke padang yang berumput hijau. Berkat terbaik pasti Tuhan siapkan buat kita. Kapan domba ini lapar, dia tinggal makan. Karena ditidurinnya aja di sebuah padang yang berumput hijau. Kalau dia makan rumput di sebelah utara, habis rumput di sebelah utara, dia tinggal pindah ke yang selatan. Selatan habis dia pindah yang ke timur. Timur habis dia pindah ke rumput yang bagian barat. Bagian barat habis dia balik lagi ke yang awal. Tidak pernah habis. Bukankah berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka jangan pernah jalani hidup sendiri. Dan jangan pernah merasa sendiri, Tuhan gak pernah tinggalin kita dalam setiap musim di hidup kita. Dia gak kelihatan secara mata jasmani,
Tapi Tuhan pernah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mata jasmani kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Tapi iman percaya kita tahu bahwa dia ada bersama dengan kita, dia mau jalan bareng kita. Dan kalau jalan bareng Tuhan selalu dia bawa kita kepada tempat-tempat yang tepat. Dia akan membawa kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Dan kita akan selalu berada di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat. Itu yang Tuhan bisa kerjakan. 3 keuntungan besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Setelah kita melakukan 2 hal. Dengar suara Tuhan dan buka pintu di hidup kita. Bagian mana dalam hidupmu yang pintunya masih tertutup? Firman Tuhan datang lagi dalam hidupmu. Sudah waktunya untuk engkau buka. Dengan engkau melakukan apa suara Tuhan yang sudah diperdengarkan dalam hidupmu. Amin. Putusan ada di tangan saudara. Tinggalkan tempat ini, apakah pintu itu mau selalu saudara tutup? Atau saudara buka? Walaupun berat, walaupun sakit. Tapi demi sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Masa sih kita mau menukar hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Dan bukan pribadi kita loh, keluarga kita, anak cucu, cicit kita. Semua akan menerima dampak dari kita buka pintu dalam hidup kita. Mereka akan hidup dalam diberkati Tuhan. Sampai kita puas melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati hidup saudara dan saya berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus berkati kita pagi hari ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.